Ya, pertanyaan saya, apakah boleh mengembangkan atau mengedit sesuai dengan apa namanya ini, ada bahasa-bahasa yang mau ditambahkan atau bagaimana? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saya lihat pendekatan atau dalam penyajian kemarin itu lebih banyak yang ceramah atau tanya jawab. Apakah boleh kita mengembangkan pendekatan-pendekatan lain dalam melibatkan pembelajaran aktif di dalam kegiatan dalam materi toleransi dalam keberagaman? Mungkin itu dua, Bu. Ini Pak, Bapak ikut kemarin pas Prof di mana Pak? Di Makassar. Di Makassar. Yang mengampu moderasi beragama siapa Pak? Narasumbernya? Saya lupa namanya, tapi dari Bapak, dari kaum laki-laki yang membawakan materi itu. Pak Deden kah? Atau Pak Deden kah? Atau Pak Nur? Saya agak namanya belum. Oke. Iya. Oke, terima kasih. Nah, saya agak telat sedikit kemarin itu karena jaringan. Pada saat perkenalan saya tidak sempat mendengarkan lihat namanya. Ya, kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Al-ayah. Yang saya hormati dan salam takdim kami kepada Bapak Ibu fasilitator daerah ya yang akan segera nanti malam untuk menyampaikan materi moderasi beragama ini. Selamat Bapak Ibu telah bergabung di dalam tim moderasi beragama Kementerian Agama Republik Indonesia. Kami di sini sebagai Pak Agus Asnawi mohon di-mute. Mohon di-mute dulu Ibu Bapak supaya kita dengar dulu dari Ibu narasumber. Sama host aja di mute-nya. Sudah bisa inilah sepertinya lika-liku kita kalau misalnya mengadakan dengan cara online dengan segala keterbatasannya, kita harus terima semuanya. Bapak Ibu yang kami hormati, kami mohon izin untuk berbicara mendahului Bapak Ibu sekalian, bukan karena saya lebih dari Bapak Ibu, tentunya Bapak Ibu semuanya telah berpengalaman di daerah masing-masing yang tentunya kalau misalnya kita berbicara tentang moderasi beragama, sebenarnya saya kurang layak kalau berbicara duluan gitu, karena Bapak Ibu sebagai pelaku moderasi beragama di madrasah khususnya dan umumnya di daerah masing-masing, misalnya di daerah Sulawesi tadi ada Bapak yang sudah menceritakan betapa beliaunya itu sudah menjadi pengawas di sebuah sekolah yang sekolahnya itu kebanyakan adalah dari non-muslim, dan banyak saudara-saudara kita juga yang sudah berada di lingkungan non-muslim dan bercampur semuanya, dan itu tidak bermasalah. Tetapi karena ini sebagai tugas kami sebenarnya hanya untuk memberikan kesamaan persepsi nantinya. Jadi saya tidak akan memberikan materi, tapi kita akan menyamakan persepsi kita nanti bagaimana caranya untuk menyampaikan kepada guru-guru. Karena ibaratnya kita estafet, Bapak Ibu adalah tonggak keberhasilan nantinya yang sampai turun kepada guru-guru ya Bapak ya, Bapak Ibu. Bapak Ibu ini nanti yang akan menyampaikan kepada guru-guru madrasah. Kalau saya hanya menyampaikan ke fasilitator provinsi dan fasilitator daerah, tapi Bapak Ibu lah yang nanti yang akan mengerti persoalan-persoalan apa yang ada di wilayah masing-masing. Nah, karena Bapak Ibu nantinya yang akan langsung sejatinya sebenarnya sebagai fasilitator narasumber sesungguhnya adalah Bapak Ibu semuanya. Karena nanti yang berhubungan dengan realitas yang ada di lapangan. Nah,
sekali lagi saya Latifah, namanya Latifatul Hasanah. Saya dosen SIT Islamic Village. Ya, kebetulan saya menjadi instruktur nasional moderasi beragama. Kita bersama-sama menjadi satu tim. Tidak ada yang nantinya saling saling menjatuhkan, tetapi bagaimana kita saling membangun sebuah konsep yang baik tentang moderasi beragama yang nantinya kita sampaikan kepada anak-anak kita melalui guru madrasah kita. Masalahnya adalah sekarang bahwa moderasi beragama itu sangat luas. Hampir setiap direktorat mempunyai tim moderasi beragama, mulai dari pendidikan tinggi, pendidikan perguruan tinggi, kemudian madrasah, kemudian pendidikan anak usia dini, pesantren, semuanya ada program moderasi beragama. Baik itu di bimbingan masyarakat ya, di Bimas Islam, itu mulai di pengajian dan lain sebagainya. Tentunya berarti kita di moderasi beragama di madrasah tentunya mempunyai batasan-batasan. Jangan sampai kita mengambil wilayahnya bimbingan Islam, Kementerian Agama atau perguruan tinggi tentunya atau masyarakat pada umumnya. Jadi yang kita bicarakan, kita sepakati bahwa moderasi beragama yang akan kita sampaikan kepada fasilitator daerah itu adalah lingkup batasannya adalah lingkup madrasah. Sehingga ini memang perlu kita cermati bersama. Terkadang audiens kita, ya peserta kita itu mengarahkan kita untuk mencari solusi-solusi atau jalan-jalan keluar permasalahan di masyarakat. Contohnya misalnya saya kemarin mengisi di moderasi fasilitator provinsi yang ada di Batam, misalnya. Saya dikasih pertanyaan-pertanyaan yang mungkin memaksa saya untuk misalnya mengklaim apakah saya setuju dengan misalnya gaya dakwahnya si A, gaya dakwahnya si B dan si C. Nah ini kan sebenarnya itu bukan wilayah kita. Wilayah kita adalah di madrasah. Maka sebaiknya Bapak Ibu tidak masuk di dalam masalah itu. Jadi kalau saya kemarin, saya menjawabnya gini, Bapak Ibu mohon maaf, saya jangan dipaksa untuk masuk atau menjawab yang bukan menjadi wilayah kami. Jadi itu saja. Jadi itu akan selesai dan akan close masalah itu. Tapi kalau kita akan menjawab sedikit saja, misalnya nih tentang bagaimana menurut Ibu, sebenarnya kan menurut pribadi saya, menurut Ibu tentang gaya dakwahnya Habib Rizik misalnya, kan itu kan jadi itu akan memasukkan kita pada pertanyaan yang sulit padahal itu adalah bukan wilayah kita, sehingga kita sebaiknya memang membatasi diri kita, dijawab dengan santun bahwa kita ditugaskan untuk memfasilitasi moderasi beragama itu dalam lingkup madrasah. Di luar madrasah, apakah itu di masyarakat, apakah itu di perguruan tinggi, ini bukan wilayahnya karena ada tim-tim yang lain yang akan berbicara tentang moderasi beragama di wilayah-wilayah itu. Ya Bu, ya Bapak Ibu, kita sepakat untuk itu. Kita akan mencoba untuk share screen materi yang sudah kita pelajari. Apakah Bapak Ibu sama materinya dengan yang saya sampaikan, karena ini adalah materi yang final ya yang kita lakukan yang nantinya untuk diberikan kepada fasilitator kepada guru-guru ya, guru-guru madrasah yang akan disampaikan oleh Bapak Ibu sebagai fasilitator daerah. Mohon maaf panitia yang PIC, mohon saya diberikan kesempatan untuk share. Oke, Bapak Ibu sudah terlihat? Ya, kelihatan. Iya, terlihat. Ini hampir sama ya. Jadi
ini sama. Kalau misalnya modelnya nanti boleh Bapak Ibu untuk dipercantik karena ini adalah hasil dari masukan-masukan dari para narasumber kemarin yang masukan-masukan itu dari seluruh lapangan, maka ini memang belum sempat untuk diperbaharui atau dicantik-cantikin lah model dari slide ini. Nah, kenapa judulnya adalah toleransi dalam keberagaman? Mungkin Bapak Ibu yang baru bergabung belum mendengarkan alasannya, karena tadi ada beberapa Bapak Ibu yang menanyakan tentang kenapa toleransi, judulnya toleransi dalam keberagaman, tetapi isinya adalah toleransi beragama. Nah, toleransi dalam keberagaman ini merupakan proyek World Bank. Ya, World Bank ini mempunyai proyek tentang bagaimana menanamkan toleransi dalam keberagaman di Indonesia. Karena melihat bahwa Indonesia merupakan berbagai macam suku, macam bahasa, kemudian budaya, kemudian agama dan lain sebagainya, maka World Bank akan memberikan ini proyek toleransi dalam keberagaman, mensosialisasikan toleransi dalam keberagaman. Tetapi karena pemerintah kita, khususnya adalah Kementerian Agama, mempunyai proyek besar pada tahun ini untuk mensosialisasikan toleransi beragama, maka dimasukkanlah toleransi beragama di sub toleransi dalam keberagaman ini. Jadi judulnya adalah toleransi dalam keberagaman, tetapi isinya memang lebih merucut kepada toleransi beragama. Tadi kalau kita ini katanya kita akan berbicara dari umum ke khusus, ya. Kita akan berbicara tentang bagaimana cara berpikir secara deduktif. Nah, ini sudah tidak ada masalah. Nanti toleransi dalam keberagaman yang nantinya langsung akan merucut ke toleransi beragama. Bapak Ibu mohon nanti kalau misalnya ada pertanyaan atau masukan langsung saja ya Pak ya, karena waktu kita sudah cuma 1 jam. Kemudian tentunya kita akan berbicara tentang target kompetensi. Ini tidak masalah, Bapak Ibu sudah memahami semuanya bahwa di sini targetnya adalah bagaimana guru itu mampu merencanakan dengan kondisi masyarakat sekolah yang beragam dan heterogen. Apalagi Bapak Ibu yang ada di daerah Sulawesi sana banyak masyarakat yang terlalu heterogen, ini sudah tidak masalah. Kemudian bisa melaksanakan pembelajaran ini secara proporsional, artinya bahwa keadilan di situ yang memang harus diberikan. Nah, penekanan-penekanan ini yang seharusnya Bapak Ibu sampaikan nanti pada saat kita mau menyampaikan materi, karena Bapak Ibu sekali lagi adalah sebagai tonggak ujung yang nanti akan menyampaikan kepada guru-guru. Sehingga kalau saya mungkin hanya selintas, Bapak Ibu mungkin akan lebih detail bagaimana merencanakan pembelajaran yang hidden kurikulum tentang moderasi beragama ini masuk ruhnya di dalam materi-materi pelajaran, baik itu materi pelajaran matematika, bahasa Indonesia, PPKN, dan lain sebagainya. Seluruh materi pembelajaran seharusnya mengandung hidden kurikulum tentang moderasi beragama. Yang ini yang harus ditekankan dengan baik. Nah, kemudian yang paling akhir adalah bagaimana seorang guru itu mengevaluasi tanpa memandang, ya itu mah sebenarnya sudah umum, sudah biasa. Tetapi ini dalam hal ini harus ditekankan bahwa tidak ada kecenderungan ke sisi kiri atau ke sisi kanan. Bagaimana guru itu membuat penilaian yang baik, ya, yang moderasi, yang moderat, ya, terhadap penilaian terhadap anak didiknya maupun kepada kepala sekolah, kepada guru-gurunya, kalau pengawas kepada kepala-kepala sekolahnya. Jadi misalnya saja dalam pemilihan kepala sekolah, jadi sudah tidak memperhatikan lagi dia beragama sudah selesai ya kalau beragama apa, tetapi bermadhab apa, ya, atau berorganisasi apa dan kelompok apa, ini sebenarnya harusnya sudah tidak dipikirkan lagi bagi pengawas, kepala sekolah maupun guru terhadap siswanya saat mungkin pemilihan OSIS dan lain sebagainya, atau kesempatan-kesempatan yang lain yang diberikan kepada anak didik kita. Ini targetnya harus dijelaskan sedemikian. Jadi supaya ada titik tekan di mana kita akan menjelaskan materi ini. Jadi ada yang mungkin nanti materi ini akan saya slide saja secara cepat dan ada yang memang kita kupas sesuai dengan penekanan terhadap
materi moderasi beragama. Kemudian tujuan tentunya sudahlah kita sudah tahu Bapak Ibu semuanya, kita akan lewatin. Kemudian langkah kegiatan karena ini pelatihan, berarti ini semua seharusnya itu harus kita lalui, mulai dari pengantar atau pemberian brainstorming. Bagaimana kita brainstorming, seperti tadi saya bertanya kepada Bapak Ibu, sebenarnya adalah itu cara kami untuk brainstorming, Bapak Ibu, sampai di mana pengetahuan dan masalah-masalah yang ada di wilayah masing-masing tentang moderasi beragama. Ini bisa kita jadikan sebagai brainstorming bagi kita saat melakukan pelatihan. Bisa melalui video, bisa melalui kasus, ya kasus-kasus yang terjadi, bisa kasus real di masyarakat yang kita lihat bersama, atau kasusnya bisa kita ambil di berita, ya di berita, di elektronik dan lain sebagainya. Ini hanya 10 menit, ya tadi kita lebih lah, kita ada 20 menit sebelum kita materi ini. Kemudian yang kedua adalah presentasi materi. Presentasi materi ini sebisanya 20 menit, tapi pengalaman beberapa kali saya mengisi itu tidak bisa. Karena banyak hal di sini itu kayak dipadet-padetin gitu, yang setiap slide itu mengandung banyak penjelasan yang luar biasa dan yang mendalam, sehingga sepertinya agak-agak saya itu lebih dari 20 menit. Tapi kalau Bapak Ibu bisa mempresentasikan 20 menit dengan tepat dan itu bisa dalam, itu alhamdulillah dan itu pastinya luar biasa. Dan ada tanya jawab. Tanya jawab ini cukup 5 menit dan mungkin lebih dikerucutkan tadi tentang moderasi beragama di madrasah. Jangan sampai kita mungkin nanti akan digiring. Jadi ini sangat menjadi rahasia umum bahwa peserta kita akan menggiring kepada narasumber untuk memikirkan hal-hal di luar madrasah. Misalnya bagaimana pendapat saudara tentang ini dan yang di luar kebijakan kita. Nah, ini hati-hati cara menjawabnya, memang harus sangat dihindari untuk memojokkan, tapi ya kalau saya sih kemarin ya cuma berpikir itu. Mohon maaf Bapak Ibu, saya jangan dipaksa untuk menjawab yang bukan menjadi tanggung jawab saya di sini, di momen ini. Mungkin nanti di luar bolehlah, tapi dalam momen hanya 1 jam ini, kita mencoba untuk berbicara lebih fokus kepada bagaimana moderasi di madrasah. Nah, kemudian refleksi feedback ini bisa nanti diskusi kelompok, ya diskusi kelompok ini bisa dimulai dari masalah-masalah yang lahir pada saat brainstorming tadi, persepsi tadi, atau bisa diambil dari video. Nah, saya sampai hari ini belum menemukan video yang tepat, karena video-video yang sekarang beredar, yang sekarang hari ini kita sampaikan itu hanya video bikinan, ya video bikinan yang itu dimasukkan di masalah moderasi begitu. Jadi bukan masalah real yang ada di masyarakat, sehingga dalam diskusi pun tidak gigit gitu loh, tidak ada ruhnya. Ya udah memang begitu, memang dari dari sutradaranya begitu, untuk moderasi ya sudah selesai gitu. Makanya saya kemarin tidak menggunakan video, karena video itu bagi saya hanya membuang waktu, tetapi tidak menggigit, tidak masuk di dalam sub materi yang akan kita sampaikan, karena semua orang akan tahu bahwa itu adalah bikinan, bukan real. Mendingan mungkin kalau ada video atau YouTube yang memang itu real ada di masyarakat, itu boleh kita tampilkan dan itu kita bahas bersama bagaimana jalan keluarnya. Kemudian presentasi pameran karya, berarti ini kan presentasi atas hasil dari diskusi-diskusi itu. Saya lagi-lagi tidak memungkinkan untuk dipamerkan di depan, karena ya langsung saja dari setiap kelompok itu memberikan masukan-masukan tentang materi-materi yang tadi didiskusikan. Kemudian refleksi feedback, ini sangat sebentar sekali. Jadi langkah-langkah ini memang harus dilakukan, tapi dengan bentuk dan ragam wajah tentunya akan berbeda tergantung dari Bapak Ibu sendiri, bagaimana kompetensi Bapak Ibu untuk menyampaikannya. Brainstorming ini yang tadi kita sudah kasih juga, tetapi ini yang perlu diingat bahwa kita presentasi masalah berangkat dari sini Bapak Ibu. Presentasi masalah
presentasi kita berangkat dari keragaman bangsa Indonesia, bahwa kita ada 2 payung yang ada di Indonesia ini. Alhamdulillah kita diciptakan oleh Allah dalam kondisi yang sudah beragam, mulai dari pulau, mulai dari agama, kepercayaan, kemudian suku, bahasa, dan lain sebagainya. Ini memang sudah real sesuai dengan payungnya, yaitu Al-Quran. Ya, jadi kita sebenarnya sudah dipayungi 2 payung besar, yaitu di dalam agama berupa Al-Quran dan di negara berupa Pancasila dengan Bhinneka Tunggal Ika-nya. Jadi sudah sangat-sangat memang seperti gayung bersambut antara agama dan bangsa kita. Memang ini memang sepertinya Al-Quran ini memang diciptakan oleh orang Indonesia yang mempunyai pulau yang kecil-kecil ini. Coba kalau kita berbicara tentang moderasi beragama di negara Prancis misalnya, negara Prancis itu tidak mempunyai pulau, hanya segitu dan pulaunya pun dipotong begitu kan. Jadi tidak masuk dalam pembicaraan Al-Quran Al-Quran kali ini. Tetapi kalau kita berbicara tentang moderasi beragama di Indonesia sangat-sangat sekali masuk. Bagaimana 17 pulau ini, 250-an agama, 1.300 suku bangsa, ini sangat sekali disandingkan dengan ayat-ayat Al-Quran. Jadi ini yang memang perlu untuk kita angkat pada saat kita menyampaikan sebuah materi. Nah, payung besar ini tidak boleh tidak harus ada. Ya, Al-Quran, terserah Bapak Ibu mau menyampaikan Al-Qurannya secara detail, kemudian menafsirkannya atau bagaimana, tetapi ingat waktu kita hanya 20 menit. Ini yang paling kita lakukan. Tetapi kalau misalnya kita menyampaikan ke guru, sepertinya harus ini. Ya. Kemudian kondisi masyarakat Indonesia yang seperti ini, dengan berbagai tentunya dengan Pancasilanya atau dengan Al-Qur'annya kita sebagai payung kita, sebagai keragaman ini tentunya memunculkan potensi konflik. Ya kan Bapak Ibu, kita membaca satu buku saja itu akan banyak pendapat, apalagi kalau ini Al-Qur'an, tentunya akan memunculkan potensi konflik. Nah, potensi konflik ini akan memunculkan ragam tafsir kebenaran. Jadi kebenaran A itu belum tentu menjadi kebenaran B, dan kebenaran B belum tentu mendapatkan kebenaran C. Tentunya di dalam memahami ayat Al-Quran maupun Pancasila sebagai sumber hukum bagi bangsa Indonesia yang kedua setelah Al-Quran, tentunya ini menemukan ragam tafsir, ragam kebenaran, ya, ragam tafsir kebenaran. Nah, inilah yang kemudian akan memicu potensi konflik. Tentunya dengan potensi konflik ini perlu perekat. Nah, ini yang harus kita garis bawahi, lagi-lagi dengan ragam tafsir kebenaran, bahwa kebenaran itu tidak satu, bahwa kebenaran itu adalah banyak, maka ini perlu kita memerlukan perekat atau lem, supaya kita menjadi satu kembali. Jangan berpikir terhadap keragaman itu, tetapi bagaimana kita berpikir tentang persatuan melalui apa moderasi beragama, yaitu melalui bagaimana kita mempererat ukhuwah Islamiyahnya, bagaimana kita berbicara tentang ukhuwah watoniyahnya, bagaimana kita berbicara tentang ukhuwah basyariyahnya. Kalau misalnya kita itu memang tidak sebangsa, ya, misalnya kita itu tidak sebangsa dan seagama, ya udahlah kita memang seinsan sebagai hamba Allah. Tentunya kan gitu. Jadi kita harus sampai kita cari, kalau enggak kita sebangsa, ya udahlah kita memang bersatu karena sebangsa misalnya, atau kita bersatu karena seagama. Ya udahlah kalau misalnya kita nggak seagama, nggak sebangsa, ya sudahlah kita memang sejiwa, yaitu sama-sama kita menjadi makhluk Allah. Jadi itu sampai kita detailkan bahwa tidak ada alasan kita untuk bersengketa, tidak ada alasan untuk konflik, karena kita sudah mengajarkan 3 poin ini yang sebagai mempererat, ya, sebagai perekat dari keragaman kita. Jadi ini memang ini agak detail juga. Jadi mulai yang sebelah sini, kemudian ini agak detail karena ini biasanya yang menimbulkan konflik itu ada di sini.
Nah, untuk toleransi itu apa? Ini juga sangat penting karena beberapa pengertian yang ditimbulkan dari beberapa pakar kita itu banyak banget. Karena kita orang Indonesia, maka kita memakai pengertian dari KBBI saja yang lebih sederhana dan bisa dimengerti, yaitu menghargai, membolehkan, membiarkan pendirian orang lain sesuai dengan pendiriannya, atau sesuai dengan pendapatnya, sesuai dengan pandangannya, sesuai dengan kepercayaannya, sesuai dengan kebiasaannya dan kelakuannya, ya sebagaimana yang lain, atau yang bertentangan dengan pendirian sendiri-sendiri. Jadi biarkan aja sesuai dengan bagaimana mereka memandang sebuah masalah. Kalau di MUI menghormati dan menghargai antar kelompok, karena MUI adalah sebuah organisasi, maka di sini MUI itu memberikan pengertian tentang moderasi itu adalah menghormati dan menghargai antar kelompok atau antar individu dalam masyarakat atau dalam lingkup lainnya. Jadi ini lebih kepada organisasi. Nah, apa batasan toleransi? Nah, batasan toleransi ini inilah yang menjadi pegangan Bapak Ibu nantinya. Jadi kalau misalnya di luar batas ini, saya tidak mau berbicara karena ini bukan lingkup saya. Jadi batasannya adalah pertama, tidak menyangkut masalah akidah dan ibadah antar umat beragama dan antar umat seagama. Jadi ini kemudian ayat-ayatnya ini bisa dibaca oleh Bapak Ibu dan diterangkan sedikit. Kemudian tidak menyalahi konsensus bersama dalam berbangsa dan bernegara. Bapak Ibu mungkin sudah semuanya ini sudah melotok, sudah memahaminya bagaimana Pancasila berbicara tentang kerukunan, bagaimana Undang-Undang 45, Bhinneka Tunggal Ika-nya, dan NKRI ini semuanya memang harus dikupas sedikit supaya mereka mengetahui bahwa payung kita ini loh, ada di dalam agama, ada di dalam bangsa bernegara juga ada. Selanjutnya yang ketiga, jadi ada 4 batasannya Bapak Ibu ya, tidak melanggar nilai-nilai kemanusiaan. Jadi kalau semuanya sudah masih melanggar, masih dijawab istilahnya, tidak puas mereka, maka bawalah nilai-nilai kemanusiaan ini tentang bagaimana kita merawat jiwa dan lain sebagainya. Jadi ini adalah hal-hal yang terakhir yang harusnya memang dikemukakan ya, dikemukakan alasan-alasannya kenapa kita tidak harus konflik, karena kita sama-sama mempunyai jiwa yang sama, yaitu titipan ya, kita cuma diberi titipan oleh Allah. Kemudian tidak mengganggu ketertiban umum. Ketertiban umum ini banyaklah Bapak Ibu, contoh-contohnya misalnya mempunyai hanya satu jalan di depan rumah, itu tempat jalan umum, kemudian kita enaknya karena kita mayoritas, kemudian kita sholat Id di jalan itu, dan tidak bisa orang itu untuk untuk melakukan perjalanan melewati jalan itu. Itu banyaklah kasus-kasus seperti itu, Bapak Ibu. Kemudian selanjutnya adalah poin penting lainnya, 4 indikator nilai karakter. 4 indikator nilai ini biasanya juga ada pertanyaan Bapak Ibu. Kemarin saya itu ditanyain ini, Ibu moderasi dan beragama. Ini moderasi indikatornya ada 2, komitmen kebangsaan dan anti kekerasan, atau ini beragama indikatornya toleransi dan adaptasi. Karena ini titiknya ada 4. Nah ini belum saya tanyakan lagi kepada timnya, ini apakah nanti akan kita jadiin satu di tengah titiknya, kemudian kita tarik ke atas 4-4-nya, karena ini juga menurut saya iya juga sih, karena ini akan mengandung pertanyaan ya. Biasanya kalau satu titik kemudian dipisah, ini menjadi poin dari poin yang satu titik ini. Jadi kalau titiknya ini, jadi kemarin saya menjawabnya adalah buku ini menjadi satu titik, satu fokus. Jadi buku moderasi beragama ini menjadi satu fokus, sehingga titik-titik yang ada di buku ini merupakan indikator yang penjelas dari buku ini, dari satu titik buku ini. Ini juga bisa ya kita terangkan, tapi Bapak Ibu siap-siap saja dengan pertanyaan ini, karena ini sangat masuk akal. Kalau misalnya ini akan diurai, begitu akan masuk akal. Jadi Bapak Ibu sudah saya kasih nih trik-triknya nih, jadi nanti enak nih jawabnya ya. Jadi ini ada komitmen kebangsaan, kemudian ada anti kekerasan, toleransi, adaptasi terhadap
kebudayaan lokal. Nah, ini juga demikian, menolak cara-cara kekerasan dalam menyelesaikan masalah, misalnya dalam melakukan perubahan yang diinginkan. Ini juga pertanyaan kemarin saya kasih yang poin-poin yang menjadi pertanyaan ya kemarin. Kenapa menolak cara kekerasan ini kekerasan menjadi satu bahasa yang harus menjelaskan tentang anti kekerasan. Kenapa? Jadi ada seorang ibu yang kemarin yang memberi masukan, apakah nanti Bapak Ibu mau merubah ini atau enggak? Nanti monggo saja. Kita akan kalau misalnya kita ganti aja bersama-sama. Saya tidak bisa mengganti kalau tidak lewat forum. Tidak bisa mengganti sendiri kalau tidak lewat forum karena ini adalah PPT ini adalah punya tim. Maka kita sekarang menjadi satu tim, maka kita harus mencoba. Jadi kemarin masukannya adalah memakai cara-cara yang damai dalam menyelesaikan masalah. Jadi dibalik. Jadi anti kekerasan ini dibalik. Kenapa kita tidak memakai kata-kata positif begitu? Ini masukan juga. Nanti ya Bapak Ibu kalau misalnya memberikan masukan oke atau tidak kita masukkan, kita akan masukkannya dan nanti akan saya sampaikan kepada tim LSP-nya. Tim selanjutnya adalah moderasi beragama bukan moderasi agama. Jadi moderasi ini ada artinya ya bahwa moderasi beragama ini adalah kalau moderasi beragama berarti bagaimana kita memahami agama kita dan orang lain sesuai dengan porsinya masing-masing. Seperti juga di dalam surat Al-Kafirun. Jadi ini sebenarnya moderasi beragama, bukan moderasi agama. Jadi bukan nilai-nilai agamanya atau materi-materi agamanya yang dimoderasikan, tetapi cara beragama kita yang harus moderasi. Berarti di sini kan ada masalah-masalah yang memang hablum minallah dan hablum minannasnya. Ini harus kita pilah gitu kan. Jadi apakah ini tentang misalnya mahdoh atau ghairu mahdoh gitu kan. Jadi ini mana yang mahdoh dan mana ghairu mahdoh. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan demikian, berarti Bapak Ibu bisa mengklasifikasikan apakah masuk di dalam mahdoh, apa masuk di dalam ghairu mahdoh. Jadi kita akan masuk di dalam apakah ini termasuk moderasi beragama atau moderasi beragama. Yang ini yang harus kita dudukkan bersama-sama karena tidak semua orang memahami hal ini. Maka Bapak Ibu harus menjelaskannya dengan baik, batasan-batasannya dan benang merahnya ya tentunya tentang moderasi beragama dan moderasi agama. Selanjutnya ini kasus ini Bapak Ibu sudah tahu, justru mungkin Bapak Ibu bisa membuat juga contoh-contoh yang bisa diungkapkan ya. Tapi kalau untuk ditulis di slide tentunya sekaligus menjawab pertanyaan Bapak yang tadi. Kalau misalnya di slide mungkin kita harus ada kesepakatan bersama. Tetapi kalau dalam penyampaian ya boleh kita mengajukan beberapa contoh-contoh yang mungkin real sesuai dengan daerah masing-masing karena mungkin daerah Jawa akan berbeda dengan daerah Sulawesi maupun Sumatera misalnya. Nah, ini kasus-kasus ini adalah kasus-kasus yang saya sampaikan dalam instruktur nasional. Jadi yang pertama kali tetapi masih dipakai. Jadi saya yang membuat slide ini memang. Jadi ini sampai sekarang masih dipakai, berarti masih dianggap ini masih bisa lah untuk kita pakai contoh-contoh ini karena kasus-kasus yang ada di di berita ini ya di berita ini adalah kasus-kasus ada yang dari non Muslim dan ada dari Muslim sehingga sangat berimbang. Ini juga kasus real ya ini sangat sebenarnya sangat aktual juga untuk diungkap. Jangan sampai sekolah-sekolah kita meskipun hanya simbol-simbol karena ini sebenarnya hanya karnaval juga membawa pistol dengan memakai apa ya namanya ini kan tapi kan ini sangat menjurus ke simbol-simbol itu begitu kan sehingga ini bisa diangkat untuk menjadi sebuah contoh. Selanjutnya ya ini selanjutnya adalah diskusi kalau saya kemarin adalah diskusi sesuai dengan masalah-masalah di
di masyarakatnya masing-masing, di kelompok masing-masing. Jadi diskusi apa sih yang muncul, ya masalah apa yang muncul di kelompok itu tentang moderasi beragama. Karena kebanyakan adalah peserta kita adalah guru madrasah, maka tentunya akan menemukan masalah-masalah yang ada di madrasah masing-masing. Nah, bagaimana nanti kemudian kelompok itu mengambil cara penyelesaiannya atau solusinya. Nah, ini kemudian nanti yang akan dijelaskan oleh ketua kelompoknya pada saat kita menyampaikan, ada waktu untuk menyampaikan diskusi hasil diskusinya. Nah, kemudian selanjutnya, nah implementasi ini bagi Bapak Ibu ya dalam KMA 184 ini memuat pedoman implementasi moderasi beragama ini harus diingatkan. Karena ini sangat penting sekali bagi guru-guru, lagi-lagi Bapak Ibu sebagai tonggak ujung nanti yang menyampaikan kepada guru-guru di madrasah, maka KMA 184 ini harus disampaikan. Kalau tidak, jangan-jangan beliaunya nanti akan lupa untuk menyampaikan ke para siswanya. Kalau kepala sekolah berarti kepada gurunya, kalau pengawas berarti kepada para kepala sekolahnya. Jadi implementasi ini bagaimana setiap guru ini mempunyai kewajiban menanamkan moderasi beragama, memasukkan kepada nilai-nilai tadi hidden curriculum di dalam setiap mata pelajaran maupun di dalam tingkah lakunya. Menanamkan bersifat ini hidden curriculum, bagaimana pembentukan pembiasaan, kemudian budayanya. Nah, ini memang yang seharusnya memang yang menyampaikan harusnya orang yang sudah moderasi. Ya, kalau misalnya Bapak Ibu belum moderat, ya belum bisa ya untuk sampai kita mengakar, sampai menjiwai begitu. Nah, kita sekarang bagaimana kita memoderatkan diri kita dulu, kemudian kita akan memoderatkan orang lain. Jadi mengimplementasikan nilai moderasi ini kepada peserta didik ya. Di dalam bagaimana administrasi pembelajarannya, bagaimana kita sistem pemilihan ketua kelas, pemilihan perwakilan siswa misalnya untuk mewakili lomba-lomba, bagaimana pemilihan OSIS, bagaimana pemilihan kepala sekolah dan lain sebagainya, bagaimana berpikir secara moderat. Karena kompetensinya yang lebih kemudian ini contoh-contoh aktual, ini bisa Bapak Ibu nanti kita sepakati kayaknya menghina enggak deh Bu misalnya, atau apa membahas isu sara apa gitu kan, ini bisa kita bersama-sama kita akan kita masukan-masukan ini akan kita masukkan kalau memang itu lebih dari yang sudah ada ini. Selanjutnya ini juga tidak bermasalah. Nah, yang paling penting bagi kita adalah syukur ini. Bapak Ibu kemarin mendapatkan nggak ini plusnya ini? Belum dapat. Belum ada ini. Ini tambahan baru ini materinya. Oh, ini materinya baru. Ya. Oh, berarti itu ada kesalahan di beliau. Padahal ini kan sudah disepakati sebelum kita ini, Pak. Kalau yang ini ada, yang anak-anak dulu. Kalau ini ada ini. Ada semua. Ini adalah materi yang materi yang sudah final, yang harus disampaikan, yang kemarin akan ada semua. Ya. Mungkin di share saja materi ini Bu supaya tentu Bapak, tentu pasti ini adalah menjadi karena Bapak Ibu menjadi tim kami, jadi sekarang ya materi ini adalah milik Bapak Ibu semuanya. Nanti akan setelah kita nanti mendapatkan masukan-masukan dari Bapak Ibu mana yang perlu atau contohnya kah atau diskusinya kah atau mungkin apanya yang perlu diperbaiki, silakan saja asal disepakati bersama. Nanti insya Allah ini yang akan menjadi finalnya lagi. Jadi setiap karena moderasi ini sepertinya selalu berkembang ya, selalu up to date, berarti kita memang harus setiap mau menjalankan kita pelatihan terhadap Pasprof atau Pasda atau kepada guru-guru madrasah, kita akan ada meeting dulu seperti ini untuk menyamakan persepsi.
terus, padahal ini sudah sering ya, tapi persepsi dari Bapak Ibu tentunya akan berbeda yang akan menyempurnakan dari materi kali ini. Nah, ini harus kita setel bersama Bapak Ibu. Jadi syukur ini ya kita coba ya Bapak Ibu, kita akan berdiri semuanya, kemudian kita akan memejamkan mata, kemudian kita akan resapi lagu ini, nanti akan terbawa seluruh peserta bagaimana kita rasa kebersamaannya itu akan terjadi. Maka nanti tim moderasi ini akan menjadi kuat. Ya, kita coba Bapak Ibu, misalnya kita akan peserta disuruh untuk berdiri semuanya. Tangan di dada sebelah kiri ya Pak, tangan kanan ke sebelah kiri. Dengan menunduk, kepala menunduk. Oke, ya, Bapak Ibu, ini menjadi closing bagi kita nanti setelah kita menyampaikan berbagai materi dan diskusi kelompok. Jangan sampai lupa Bapak Ibu meminta kepada panitia untuk menyiapkan sound-nya, karena sound ini sangat berpengaruh kepada kesahduan dari penutup closing ini. Jadi jangan lupa dari awal meminta sound sistemnya yang bisa dimasukkan di laptop kita. Jadi supaya nanti bisa lebih bisa menciptakan kebersamaan kita, bagaimana pentingnya sebuah moderasi bagi kita semuanya.